Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Muthaharah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan luar sekolah dan juga teman-temanku yang saya banggakan. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nafa Iriani dan juga Nuriski Awaliyah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Kepemudaan. Baik, langsung saja. Yang pertama akan disampaikan oleh Nuriski Awaliyah. Kepadanya dipersilakan. Saya Nuriski Awaliyah izin mempresentasikan materi mengenai manajemen pendidikan kepemudaan. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi manajemen pendidikan kepemudaan. Manajemen secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mano, yang berarti tangan, menjadi manus, yang berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah buat agere, yang berarti melakukan sesuatu, sehingga menjadi managiare, yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan. Nah, manajemen secara terminologis menurut beberapa ahli mengatakan bahwasanya manajemen menurut Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut L.F. Rutgers, manajemen adalah sebuah kekuatan melalui pembuatan keputusan yang didasari pengetahuan dan pengertian yang paling terkait dan terpadu melalui lingkaran proses yang tepat dari semua unsur sistem organisasi dalam suatu cara yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, menurut George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah suatu pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Nah, jadi manajemen dapat disebutkan sebagai usaha memanage mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan produktif, mampu mencapai tujuan dengan baik dan dapat melakukan sesuatu dengan benar. Nah, adapun manajemen pendidikan adalah gabungan dari dua kata, yaitu manajemen dan pendidikan. Menurut G.Z. Loring mengungkapkan definisi manajemen pendidikan yaitu cara bekerja dengan orang-orang di dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tepat dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan. Nah, kemudian definisi dari pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga, tumpuan harapan masa depan dan penentu kemajuan dan kejayaan bangsa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan kepemudaan adalah usaha memanage mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, efisien, dan produktif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tepat dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan bagi para pemuda sebagai aset bangsa yang sangat berharga, tumpuan harapan bangsa masa depan dan penentu kemajuan dan kejayaan bangsa. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dan strategi pengembangannya. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia merupakan bidang strategis dari organisasi. Oleh karenanya, manajemen sumber daya manusia harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional untuk mengelola orang secara efektif, dan untuk itu membutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya. Nah, manajemen sumber daya manusia menentukan tujuan spesifik yang berkenaan dengan tingkat staffing, tindakan persetujuan, biaya tunjangan, dan tingkat kehadiran dan perputaran. Nah, adapun strategi pengembangannya itu terdiri dari strategi rekrutmen dan seleksi, strategi perencanaan sumber daya manusia, strategi pelatihan dan pengembangan, strategi penilaian kinerja, strategi kompensasi, dan yang terakhir ada strategi manajemen anggota. Nah, pada strategi rekrutmen dan seleksi
Di sini terinci yang dipilih oleh suatu organisasi itu akan bergantung pada faktor-faktor seperti apa tipe anggota yang akan dibutuhkan, jumlah dana yang tersedia untuk rekrutmen dan seleksi, apakah tujuan organisasi termasuk memperkuat produk dan jasanya, kondisi pasar tenaga anggota dan kewajiban tindakan persetujuan. Lalu yang kedua yaitu strategi perencanaan sumber daya manusia, menentukan bahwa perencanaan sumber daya manusia ekstensif hanya sedikit membantu karena ketidakpastian yang berhubungan dengan permintaan produk mereka, bentuk persaingan dalam bisnis, dan perkembangan ekonomi internasional. Lalu yang ketiga yaitu ada strategi pelatihan dan pengembangan. Nah, dalam hal ini pemilihan strategi pelatihan dan pengembangan spesifik dapat meliputi faktor-faktor seperti kaliber dan level keahlian dari karyawan yang baru saja diangkat, filosofi manajemen puncak terhadap pengembangan kader karyawan, dan biaya yang dihubungkan dengan pelatihan dan pengembangan. Lalu yang selanjutnya ada strategi penilaian kerja. Dalam strategi penilaian kerja ini kerap kali bergantung pada tingkat terhadap organisasi mana yang telah mengalami permasalahan kinerja karyawan dan tingkat di mana kreditor seleksi yang teliti telah dikembangkan yang tentunya membutuhkan validasi yang cermat. Lalu selanjutnya ada strategi kompensasi. Dalam strategi kompensasi seringkali bergantung pada apakah suatu organisasi berkembang, tetap stabil ataukah menurun. Nah, selanjutnya ada strategi manajemen anggota. Dalam strategi manajemen anggota meliputi postur kerja sama versus yang bermusuhan, keselamatan kerja yang tinggi versus yang rendah, kebijakan disiplin formal versus dengan yang paternalistik. Baik, di sini saya akan membahas tentang sistem strategik dan perencanaan sumber daya manusia pemuda, yang kedua pembangunan pemuda, dan yang ketiga pendidikan kepemudaan dalam memberdayakan pemuda. Yang pertama, sistem strategik dan perencanaan sumber daya manusia pemuda. Strategi sumber daya pemuda dalam praktik organisasi dilakukan dengan pertimbangan sampai seberapa jauh Departemen Pengembangan Sumber Daya Pemuda. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan kondisi organisasional, seperti pembuatan perencanaan strategi, memperhatikan isu dan input yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ada tujuan spesifik dalam perencanaan strategik serta memiliki corporate planning group. Beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya, yang pertama, human resource concern. Dalam berbagai organisasi baik dalam kepemudaan atau perusahaan dan lainnya, perlunya perhatian terhadap human resource concern ini antara lain tingkat perubahan kondisi yang semakin cepat dan tidak pasti, peningkatan biaya bersamaan dengan tekanan persaingan, kemudian perubahan teknologi yang cepat dan menuntut skill baru. Selanjutnya, organisasi yang semakin kompleks serta memiliki flatline dan fleksibel, dan perubahan demografi anggota kepemudaan, dan faktor eksternal seperti berbagai peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah key issues oriented, menggunakan orientasi isu dalam memutuskan mobilisasi SDM pemudanya, membantu organisasi dalam membuat sistem perencanaan yang lebih fleksibel dalam menghadapi kondisi yang tidak menentu, memberikan perhatian pada persoalan human research yang ditunjukkan bagi pencapaian tujuan jangka panjang. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, adanya environmental change atau perubahan lingkungan. Yang kedua, identifikasi isu atau kolaborasi diskusi antara SDM pemuda dan manajemen lini, dan melakukan tindakan yang diperlukan dengan merancang dan mengimplementasikan program, dan membuat program yang melengkapi tradisional human resource planning. Yang ketiga adalah people-related business issues. Beberapa masalah sumber daya manusia pemuda yang kerap kali diidentifikasi organisasi di dalamnya meliputi masalah persaingan biaya, yang kedua pendelegasian, yang ketiga perubahan organisasional dan peningkatan daya saing,
kemudian keefektifan organisasional dan kompetensi anggota, pengelolaan diversitas anggota, dan daya saing global. Yang keempat adalah keterlibatan manajer lini. Manajer lini memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan isu yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya pemuda, sistem integrasi perencanaan sumber daya pemuda, dan perencanaan strategi dan perencanaan sumber daya pemuda dapat dilakukan dengan yang pertama, temukan gap-nya. Yang kedua, prediksi SDM dengan dua cara, yaitu strategic planning dan operation planning. Yang ketiga, prediksi supply SDM dan program-program SDM. Pembahasan yang kedua adalah pembangunan pemuda. Kunci pembangunan pemuda ialah suara pemuda atau aspirasi pemuda dan keterlibatan pemuda dalam mempengaruhi setiap proses, keputusan, dan kegiatan yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan pemuda dapat digambarkan sebagai pendekatan menawarkan gambaran tentang bagaimana masyarakat dapat mendukung kaum muda tersebut sehingga mereka dapat bersaing dengan sehat, mengembangkan potensi mereka secara penuh. Berikut strategi agar pemuda merasa didukung dan diberdayakan. Yang pertama, melibatkan pemuda untuk senantiasa berpartisipasi. Yang kedua, memberikan peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mendampingi dan memberikan arahan. Pemuda perlu untuk ditingkatkan keterlibatannya dalam pembangunan di negara Indonesia. Peningkatan keterlibatan tersebut ditunjukkan agar pemuda dapat meningkatkan sumber daya manusianya dan meningkatkan aktualisasi dirinya sebagai pemuda yang penuh dengan semangat juang. Yang kedua, pemuda akan memiliki peran yang berharga dan bermakna sebagai generasi penerus. Yang ketiga, meningkatnya hubungan kerjasama pemuda dengan berbagai pihak. Pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan kepemudaan dalam memberdayakan pemuda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Dalam buku tersebut tentang kepemudaan juga dijelaskan tentang makna pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pendidikan kepemudaan mampu menganalisis kebutuhan pemuda dan merumuskan serta merencanakan program pendidikan yang sasarannya untuk pemuda itu sendiri. Dalam mengembangkan pemuda yang positif, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemuda membutuhkan rasa aman. Yang kedua, pemuda membutuhkan jaminan berkembang dan kemampuan untuk mempersiapkan diri mereka sendiri untuk bekerja dan menjadi orang dewasa. Yang ketiga, pemuda membutuhkan rasa kebersamaan. Dan yang keempat, pemuda membutuhkan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang bermakna, memiliki hak untuk bersuara, bertanggung jawab untuk aksi mereka, dan secara aktif berpartisipasi dalam kebijakan. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa pendidikan tidak hanya memperlakukan pemuda sebagai penerima layanan dan program, namun pendidikan harus dapat melihat kekuatan dan kekuatan tersebut bermakna pemuda yang memiliki banyak gairah, kreasi, inovasi, sumber daya, dan sebagai mitra yang dapat memberikan kontribusi berharga dalam perencanaan dan melaksanakan kegiatan yang mampu mengaktualisasikan pemuda dan meningkatkan produktivitas pemuda. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.